Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Saya Nila Fauzina Pitupulu. Selamat menyaksikan pengertian uang menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, uang memiliki pengertian yang berbeda dibandingkan dengan konsep dalam ekonomi konvensional. Menurut Al-Ghazali, uang diciptakan oleh Allah sebagai alat penukar nilai harta. Fungsi ini memastikan bahwa setiap transaksi dapat berjalan dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Fungsi uang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Fungsi utama uang dalam perspektif Islam adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange dan satuan nilai atau unit of account. Fungsi ini bertujuan untuk mempermudah transaksi dan menjaga keadilan dalam pertukaran barang dan jasa. Berbeda dengan sistem konvensional yang juga menganggap uang sebagai penyimpan nilai atau store of value dan standar pembayaran di masa depan atau standard of different payment, Islam menolak konsep uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Teori uang yang berkembang dalam ekonomi Islam. Salah satu teori yang menonjol adalah konsep uang sebagai flow konsep, di mana uang harus terus berputar dan perekonomian untuk mencegah penimbunan atau hoarding yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga, teori uang dalam Islam menekankan pentingnya stabilitas nilai uang dalam sejarah Islam. Dinar atau emas dan dirham atau perak digunakan sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang stabil dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Konsep keuangan dalam Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan modern. Yang pertama, jual beli atau al-bai. Yang kedua, syirka atau perseroan. Yang ketiga, mudharabah atau bagi hasil. Yang keempat, ariyah atau pinjaman. Materi selanjutnya adalah ekonomi moneter dan keuangan Islam, kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Definisi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter tanpa bunga. Ketidakstabilan ekonomi sering disebabkan oleh bunga, karena bunga menimbulkan ketidakseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Dalam ekonomi Islam, terutama di sektor perbankan, tidak digunakan sistem bunga. Sasaran kebijakan moneter dan strategi kebijakan moneter. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah bagaimana mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan kerja. Salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan yang stabilitas. Fungsi dan tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama, kebijakan moneter dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter Islam adalah mengendalikan fungsi inflasi dan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial, menjaga stabilitas nilai mata uang baik secara internal maupun eksternal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.